Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sekarang aku lagi di sini. Sekarang aku lagi duduk di di area pelataran Ka'bah. Ini posisinya sangat dekat sekali dan memang kondisi di pagi hari itu memang cukup lengang daripada ketika di malam hari, dari mulai sore hari sampai dengan malam hari sampai dengan subuh. Ini pagi hari memang posisinya lebih lengang karena orang-orang biasanya pagi hari itu bakalan mau makan ya. Rata-rata makan, dan ini coba lihat, kalau teman-teman bisa lihat ini sangat lengang. Nah, itu Ka'bahnya ini lengang sekali, banyak area yang kosong. Biasanya ini full diisi oleh orang-orang yang tawaf. Nah, ini orang-orang yang tawaf cuma sedikit sampai di sana, di sekitar beberapa meter saja dari Ka'bah. Nah, ini sangat dekat sekali dan kita tuh bisa duduk di sini. Banyak orang-orang yang duduk, kemudian sambil sholat, sambil baca Quran, kemudian sambil sholawatan, berdoa menghadap ke Ka'bah langsung gitu ya teman-teman. Masya Allah, memang Ka'bah ini kalau misalnya kita perhatikan indah sekali ya. Indah sekali, dan memang sepertinya kalau misalnya kita pribadi gitu ya, ada sesuatu yang berbeda dari Ka'bah. Padahal kalau misalnya kita ketahui Ka'bah itu hanyalah sebuah kayak bangunan kubus berwarna hitam, petak warna hitam, dan kita nggak tahu apa yang berbeda dari Ka'bah ini. Kayak ada energi-energi yang berbeda dari Ka'bah yang membuat kita tuh memandangnya aja sudah sangat terganggu sekali dengan Ka'bah itu sendiri. Nah teman-teman, sekarang aku udah selesai sholat duha. Sekarang aku mau isi dulu. Sekarang aku mau isi botol minum. Setelah itu nanti aku habis itu tawaf wada gitu ya. Aku mau isi botol minum dengan air zam-zam. Habis itu aku tawaf wada. Setelah itu mau coba masuk ke Hijri Ismail, insyaallah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Doain teman-teman mudah-mudahan lancar. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa komen di kolom komentar, berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya diundang. Mudah-mudahan teman-teman diundang Allah ke rumahnya, supaya bisa melihat keindahan dan keagungan Ka'bah ya teman-teman. Yuk sekarang kita ambil air minum. Kita isi air minum. Bismillah. Oh, itu dia. Nah, posisinya air zam-zam itu dekat sekali. Oh ya teman-teman, nanti ingetin aku buat tunjukin di mana posisi sumur air zam-zam ketika dulu waktu Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Nanti itu posisinya kalau dari informasi yang aku dapat tidak jauh dari makam Ibrahim ya teman-teman. Nanti kita lihat aja di lantainya, di ubinnya, insya Allah ada tandanya. Kita sekarang isi botol minum dulu. Tinggal lurus aja, tapi jangan terlalu ke tengah, ke samping. Nah, kalau misalnya kalian mau, ini botolnya kecil ya. Kalau misalnya kalian mau isi, botol minum kayak gini, kalau botol minum kayak gini mesti nggak sih gampang. Tinggal agak airkan sedikit, terus masukin, terus ini tinggal dipencet. Insyaallah. Oh. Ini teman-teman, yang tidak ada bacaannya itu semuanya dingin ya. Ini tidak ada bacaannya itu semuanya dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya. Nah, sampai itu kita isi dulu karena kita mau tawaf. Kita isi dulu botol kecilnya, biasanya nanti kalau misalnya tawaf, kalau misalnya kita haus, kita bisa langsung minum aja. Jadi nggak perlu keluar dari area tawaf ya. Kita langsung tawaf sambil kita minum. Biasanya kan di sana juga ada desakan kan. Nih, dipencet nanti bakalan keluar kayak gini. Udah. Kita isi. Ya. Selesai. Di sekitaran ini tuh banyak sekali petugas-petugas yang jaga jam-jam. Dia warnanya bajunya tuh sama dengan botol-botol galon-galon jam-jam ini. Di atas kita tuh tepat pemandangan Damjung Tower. Bismillah. Tuh, masya Allah. Dan di sini Ka'bah. Nah, ini nih petugas-petugas ini Zamzam Tower. Petugas Zamzam Tower. Ini petugas Zamzam karena warna bajunya sama. Dah selesai, kita masukin dalam tas. Kita umpetin dulu sendal. Bismillah.
King Abdul Gate, King Abdullah. Oke, kita cari dulu tempat buat ngeletakin sandal. Karena sandal ini lumayan gede, guys. Jadi ya kita cari tempat. Warham. Nah, kita agak letakin aja di sebelah sini. Insya Allah ya, mudah-mudahan gak hilang ya. Di dekat di sini. Aku simpan sandal aku dulu di dekat pintu. Nah, ini dia, tepat di bawah King Abdullah Gate. King Abdullah Gate. Lurus. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba tawaf wada dulu. Bismillah. Teman-teman doain mudah-mudahan lancar ya. Allah mudahkan. Tawaf itu kita mulai dari rukun yamani. Nah, itu saya tunjukin ya. Yang seperti apa itu? Seperti kalau misalnya kita lihat kayak seperti apa namanya tuh ya? Pokoknya intinya itu deh dia. Itu adalah namanya talang air atau mizak. Mizak itu talang air. Nah, sederetan dengan mizak itu sekitar radius 2 meter, 2 meter itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Nah, mizak itu tempat berada di dalam Hijr Ismail. Nah, itu yang ada lampu-lampu seperti lampu-lampu emas itu adalah Hijr Ismail. Seperti lengkungan busur panah ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tawaf, kita mulai dari rukun yamani. Rukun yamani pertanda dan pembeda dari rukun yamani adalah rukun yamani itu ada slash putihnya. Sedangkan kalau dia yang rukun atau sudut yang ada hajar aswadnya itu slashnya itu bukan slash putih, tapi kayak bulat-bulat. Bacaan itu kalau nggak salah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini yang ada slashnya gampang aja membedakannya. Yang ada slash putih, yang ada slash seperti ini, slash bunga-bunga itu seperti ukuran bunga itu, bunga emas. Ini adalah rukun yamani. Nah, setelah rukun yamani, maka itu adalah sebelahnya adalah rukun hajar aswad. Nah, teman-teman, kalau kita mau tawaf, kita harus mulainya dari rukun hajar aswad di sebelah situ ya, mulai kelihatan ya. Nah, itu lampu neon warna hijau adalah pertanda dari lulusan dari hajar aswad itu sendiri. Jadi kalau misalnya kan kita agak kesulitan ya, di mana nih lurusan tentang dengan hajar aswad, kalian tinggal luruskan aja badan, lihat ke lampu neon. Masya Allah comelnya, lihat ke lampu neon, lihat ke itu rukun hajar aswad. Nah, kelihatan ya ada bacaannya. Habis itu setentangan dengan lulusan itu, maka kita ucapkan bismillah Allahu akbar. Oke, sekarang kita mulai. Bismillah Allahu akbar. Nah, teman-teman, setentang dengan hajar aswad sampai dari rukun hajar aswad sampai dengan makam Ibrahim. Allah yang kita baca adalah subhanallah. Ini makam Ibrahim yang seperti lampu emas ya, lampu emas besar. Kita bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah lurus selesai dengan makam Ibrahim ini ya. Nah, setelah dari makam Ibrahim ini sampai dengan rukun yamani, kita bebas berdoa apa aja. Kita boleh berdoa, kita boleh baca Quran, kita boleh bersolawat, kita boleh berzikir. Nih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa. Nah, itu teman-teman kita lewati lagi. Ini namanya Hijr Ismail. Nah, ini tanda ketika misalnya kita nggak kelihatan nih tembok Hijr Ismail, kita bisa lihat tuh dari tanda-tanda lampu emas yang ada tiga lampu emas ini, dan tanda mizak itu tadi. Mizak, senang dengan mizak. Biasanya orang-orang pada ngantri rukun Hijr Ismail dibuka buat masuk dan berdoa, sholat dan di dalamnya.
Oke. Nah, ini kita sudah mulai sampai lagi ke Rukun Yamani. Ingat yang tadi saya bilang tandanya ada bunga lurus bunga kayak garis lurus. Yang di tengah-tengahnya itu bunga warna emas. Ketika kita sampai pojok Rukun Yamani, maka dari Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad kita doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Sekarang kita sudah hampir sampai di pojok. Oke, sudah hampir sampai. Nah, itu Rukun Yamani. Sampai dari sini sampai ke Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Tuh. Tuh kan? Orang luar juga baca itu kan. Karena memang sunnahnya seperti itu. Tuh. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengar ya. Nah, itu sunnahnya berdasarkan dari hadis Nabi. Nah, kita sudah hampir sampai di ini pojok Hajar Aswad. Nanti kita ucapkan lagi bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini teman-teman, kalian bakalan melihat ini. Nah, oke, kelihatan bentar ya. Nah, tuh Maqam Ibrahim. Kalian bakalan melihat banyak sekali orang-orang yang mencium-cium, mengelus-elus, dan juga menangis meratap di depan Maqam Ibrahim tadi. Padahal tidak ada dalil yang mengatakan bahwa di Maqam Ibrahim harus mengelus-elus, mencium atau apapun itu. Dalilnya adalah sunnahnya adalah ketika di Maqam Ibrahim itu adalah sholat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi nggak ada dalil untuk mengelus-elus, mencium, mengusap, apalagi menangis-nangis di depan Maqam Ibrahim ya guys. Jadi jangan sampai teman-teman kita tuh terlalaikan, gitu ya. Kita terlalaikan, malah karena kita tidak tahu, kita malah yang kita lakukan adalah bid'ah, gitu. Sebenarnya gampang aja. Bismillah. Nah, itu kalian bakal lihat itu di Rukun Yamani banyak juga orang yang mengusap-usap, mengelus-elus Rukun Yamani. Sunnahnya memang Rukun Yamani itu disentuh, dipegang ketika kita hendak melakukan tawaf, ya teman-teman. Tapi jika tidak memungkinkan, tidak perlu kasih isyarat, cukup Rukun Hajar Aswad saja. Rukun Hajar Aswad atau setang dengan Hajar Aswad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله بسم الله الله بسم الله Nah, teman-teman, biasanya
Sekarang. Bukan. Ketiratan. Apa ini? Apa ini? Bukan. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Allahu ekber. Ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Vessalatu